Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana Saputra, NIM 204 10 10 2026. Saya dari kelas Sistem Basis Data E. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya tentang modul 5 yang telah dibagikan. Dan di sini sudah terdapat query yang telah saya buat untuk memenuhi soal yang ada di modul 5. Dan berikut adalah modul 5 yang mana di sini terdapat beberapa bagian dari bagian A hingga bagian I. Untuk poin-poin yang di bold tidak saya jelaskan karena telah dijelaskan pada video yang telah dibuat oleh Astos. Maka kita akan langsung ke query yang telah saya buat, yaitu yang pertama di sini ada select, dan di sini ada perintah untuk mengambil data dari tabel employee. Maka saya akan jalankan perintah select from employees yang berfungsi untuk mengambil data dari tabel employees. Di sini sudah muncul data dari tabel employees yang telah saya panggil. Lalu kemudian nomor 3 yaitu tampilkan daftar semua produk dari tabel produk. Maka di sini saya membuat perintah select bintang from products yang berfungsi untuk mengambil seluruh data dari tabel yang bernama produk. Baik, kita akan jelaskan. Nah, di sini sudah muncul data dari tabel produk. Kemudian nomor 4 yaitu tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Di sini sudah terdapat perintah select bintang from suppliers yang berfungsi untuk mengambil data dari tabel yang bernama suppliers. Di sini sudah tampil data dari tabel suppliers. Dan yang kelima adalah tampilkan daftar semua customers dari tabel customers. Maka di sini terdapat perintah select seperti yang di atas. Nah, maka akan tampil data dari tabel customers. Nah, untuk poin B yaitu select sebagian kolom. Yang pertama adalah jelaskan perbedaan baris 1 kode A dan kode B. Kalau di bagian A tadi kita menampilkan semua kolom di tabel employee, dan yang pada bagian B yang akan kita bahas ini kita hanya menampilkan bagian first name dan last name saja. Maka di sini terdapat perintah select first name last name from employees, yang artinya kita mengambil data dari kolom first name dan last name dari tabel employees. Kita akan jalankan. Di sini telah tampil data first name dan last name dari tabel employees. Kemudian yang kedua, tampilkan nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk perusahaan dari tabel employee. Di sini nama depan bernama first name pada kolom, dan yang nama belakang memiliki nama last name, alamat, address, tanggal lahir, birth date, dan tanggal masuk perusahaan, year date. Maka di sini ada perintah select first name, last name, address, birth date, year date dari tabel employees. Kita jalankan saja. Nah, maka di sini akan tampil data dari yang telah kita panggil sebelumnya pada tabel employees. Dan yang ketiga, kita akan menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Di sini telah ada perintah select product ID, product name, unit price, unit in stock pada tabel products.
Nah, maka di sini akan tampil data-data yang telah kita panggil sebelumnya. Kemudian yang keempat, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Dan di sini ada perintah select supplier ID, company name, region, dan phone yang kita ambil dari tabel suppliers. Setelah dijalankan, kita akan mendapatkan data-data yang telah kita panggil sebelumnya. Kemudian untuk bagian C atau alias, yang pertama adalah jelaskan perbedaan baris 1, 2, kode B, dan kode C. Baris 1, 2, kode B menampilkan first name dan last name dari tabel employees sesuai dengan nama asli. Lalu kita akan mengubah dari kolom yang akan kita panggil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti yang ada di perintah ini, yaitu select first name as nama depan, last name as nama belakang. Kita jalankan. Nah, maka di sini terdapat data dari first name dan last name yang diberi nama dengan nama depan untuk first name dan nama belakang untuk last name. Lalu pada nomor 2, tampilkan nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk perusahaan dari tabel employee dengan nama kolom yang depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir. Ini sebagai alias untuk kita memanggil data dari tabel employee. Maka di sini select first name as and depan kita cocokkan dengan yang ada di sini. Last name, address, birth date, dan year date dari tabel employees. Kita panggil saja datanya, dan di sini akan tampil data dan nama kolomnya sesuai dengan apa yang kita masukkan pada alias di perintah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID plot. Seperti yang di atas, kita akan memakai ini sebagai alias dari nama kolom yang akan kita panggil. Di sini telah ada perintah, kita jalankan. Maka di sini akan tampil ID produk, nama produk, harga, dan stok barang sesuai dengan alias yang telah kita buat sebelumnya. Nah, pada nomor 4 sama Pak dengan nomor-nomor yang sebelumnya, namun kita akan manggil ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier dengan nama kolom atau alias yang akan kita masukkan seperti yang ada di sini. Panggil datanya. Nah, maka di sini akan tampil data dan dengan nama kolom yang telah kita set sebelumnya. Untuk bagian D, yaitu penggabungan kolom, yang pertama jelaskan perbedaan baris 1 kode C dan D. Mengubah first name menjadi nama depan. Menggabungkan dua kolom menjadi satu. Seperti yang ada di perintah di bawah ini, yaitu select first name, last name as nama lengkap. Yaitu, nah, perintah ini berfungsi untuk menggabungkan data dari first name dengan data yang ada di kolom last name dengan alias atau nama kolom yang telah kita set menjadi nama lengkap dari tabel employees. Kita jalankan. Maka di sini akan tampil data dari first name yang digabungkan dengan data pada kolom last name dengan kolom yang kita set menjadi nama lengkap. Lalu di sini ada nomor 2, modifikasilah kode D
dengan menyisipkan spasi antara nama depan dan nama belakang. Maka kita akan buat perintah seperti di query ini, yaitu select first name. Kita akan masukkan spasi di antara dua data, first name dan last name, dan kita namai kolomnya dengan nama lengkap. Jelaskan. Di sini akan tersisip spasi di antara dua data dari first name dan last name. Dan nomor 3 adalah modifikasilah kode D dengan menyisipkan koma antara nama depan dan nama belakang. Caranya hampir sama dengan cara kita menyisipkan spasi di antara data. Maka kita hanya mengganti spasi yang ini dengan koma. Maka akan tampil data seperti ini. Lalu yang nomor 4, tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Maka akan ada perintah seperti ini. Select supplier ID, contact name, concat ES ini untuk memisahkan data dengan koma. Lalu kita akan namai kolom tersebut dengan nama alamat. Akan tampil data seperti berikut. Di sini pada alamat akan dipisahkan dengan koma sesuai yang kita masukkan pada perintah sebelumnya. Kemudian kita disuruh menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Maka akan kita buat perintah seperti berikut. Select title of courtesy, spasi, kita sisipkan spasi, lalu akan tampil first name, data dari first name, sisakan spasi, dan last name. Coba kita tampilkan data yang kita panggil. Nah, di sini terdapat data yang telah kita panggil sebelumnya dan nama lengkap telah dipisahkan dengan spasi dan nama lengkap dipisahkan alamat lengkap dipisahkan dengan koma. Lalu pada bagian E, yaitu kolom bertipe tunggal, di sini pada nomor 3 ada modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dalam bentuk angka, hari dalam bentuk angka, dan tahun berupa angka 4 digit. Maka di sini akan ada perintah yaitu to char now untuk memanggil data tanggal, dan ini ada date. ini untuk bulan, dan DD untuk date, dan YY untuk year. Kita panggil datanya. Nah, maka akan tampil data tanggal sekarang pada kolom sekarang yang telah kita buat tadi. Pada kolom nama lengkap telah dipisahkan oleh spasi. Dan tanggal lahir telah muncul sesuai format yaitu angka. Kemudian pada nomor 4, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari angka, tahun angka 4 digit. Lalu kita panggil saja datanya.
Nah, maka di sini telah berubah tahun menjadi 4 digit seperti yang dilihat pada data yang telah muncul di bawah. Lalu kemudian nomor 5, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, nama, dan tahun dengan angka dengan 2 digit. Maka data yang akan tampil adalah seperti ini. Lalu pada bagian F ada selisih tanggal. Pada nomor 1 yaitu jelaskan kode F menampilkan nama lengkap, tanggal lahir, usia dari tabel employee. Di sini ada perintah yang akan mengambil data dari tabel employee. Di sini pada usia ini akan dihitung dari tanggal lahir hingga tanggal sekarang, yang akan menghitung usia dari seorang pegawai tersebut. Begitu juga pada usia dalam tahun. Data ini didapatkan dari menghitung dari tanggal sekarang hingga tanggal lahir dari seorang pegawai tersebut. Kemudian ada nomor 3, modifikasilah kode F sehingga menampilkan bagian bulan. Maka data yang akan ditampilkan akan jadi seperti ini. Kemudian untuk nomor 4 yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia. Pada saat masuk perusahaan akan ada perintah seperti ini. Ini untuk menghitung tanggal mulai kerja serta usia pada saat masuk perusahaan. Maka di sini akan ada data usia dari pegawai tersebut, pada usia kapan pegawai tersebut masuk pada perusahaan kita. Kemudian pada nomor 5 yaitu berikan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai sekarang, sampai saat ini. Kita jalankan ya perintahnya. Nah, di sini akan tampil berapa lama pegawai tersebut telah bekerja di perusahaan kita. Lalu pada bagian G, perhitungan antar kolom pada satu baris. Yang pertama, jelaskan cara hitung perhitungan nilai kolom, nilai stok, perkalian harga, dan jumlah stok. Lalu akan ada perintah seperti ini. Nah, di sini akan terdapat nilai stok, yaitu data ini didapat dari jumlah stok dikalikan dengan harga, maka akan tampil maka jumlah dari perkalian tersebut akan tampil pada kolom nilai stok. Lalu pada nomor 2, modifikasilah kode G dengan menambah kolom harga baru. Kolom ini berisi harga produk yang sudah dinaikkan 50%. Kolom nilai stok dihitung dari unit in stock atau jumlah barang dengan harga baru. Maka kita jalankan perintahnya. Maka di sini terdapat kolom baru yaitu harga baru yang didapat dari perkalian hari, menaikkan harga sebesar 50%. Yang nomor 3 yaitu tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order detail.
maka yang tampil adalah seperti ini. Kemudian pada nomor 4, yaitu tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, unit order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Kita langsung jalankan saja. Maka akan tampil seperti ini. Untuk bagian H atau order by, yang pertama jelaskan fungsi baris 1 sampai 2, 3 sampai 5, dan 6 sampai 8, dan 9 sampai 12. Jelaskan perbedaannya. Di sini terdapat nama produk dengan harganya. Lalu kemudian di sini ada select product name dan unit price yang akan diurutkan sesuai dengan harga barang tersebut. Di sini akan diurutkan dari yang terkecil hingga harga yang terbesar. Kemudian di sini terdapat pengambilan data dari product name dan unit price dari tabel produk yang diurutkan dari unit price, diurutkan sesuai dengan harga dari barang tersebut dari yang terkecil hingga terbesar. Dan yang kedua, di sini ada select product name, unit price dari tabel produk yang diurutkan dari tabel unit price. DSC ini untuk mengurutkan dari data yang terbesar hingga yang terkecil. Dan ini dilimit menjadi 3 data saja yang akan ditampilkan. Nah, seperti ini. Lalu yang nomor 2 adalah jelaskan fungsi dari order by. Order by berfungsi untuk mengurutkan berdasarkan kolom yang akan kita masukkan. Langsung saja ke nomor 5, yaitu tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Oke. Perintahnya akan seperti ini. Data yang akan ditampilkan akan seperti ini. Dan yang nomor 6 adalah tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee berturut berdasarkan huruf depan dan nama depan, nama belakang paling besar. Akan tampil data seperti ini. Di sini diurutkan berdasarkan huruf depan, nama belakang yang paling besar. Lalu kemudian yang bagian I yaitu sorting 2 kolom. Yang nomor 1 jalankan 3 query pada tabel itu dan jelaskan perbedaannya. Dan yang kedua yaitu tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%, bukan berdasarkan nama produk dan harga real yang paling mahal. Perintahnya akan seperti ini dan data yang ditampilkan akan seperti ini. Dan itulah penjelasan dari jawaban saya atas soal dari modul 5. Atas kurang dan lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.